Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Gracia Kusuma Wardani dengan nomor induk mahasiswa 22051214-056 dari Program Studi Sistem Informasi 2022B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prosesor Intel berdasarkan generasinya, mulai dari Intel Core generasi yang pertama sampai dengan Intel Core generasi yang ke-13. Pengertian prosesor. Prosesor adalah sebuah komponen atau chip pada komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi-instruksi program komputer serta melakukan operasi matematika dan logika. Prosesor juga dikenal sebagai CPU atau Central Processing Unit dan merupakan otak dari sistem komputer. Prosesor menerima data dari input dan memprosesnya sesuai dengan instruksi. Prosesor menerima data dari input dan memprosesnya sesuai dengan instruksi yang telah diatur oleh perangkat lunak, kemudian mengeluarkan hasilnya melalui output. Semakin baik dan cepat prosesor pada komputer, semakin efisien pula kinerja dan kecepatan komputer dalam melakukan tugas-tugas yang kompleks. Prosesor juga bisa ditemukan pada perangkat elektronik lainnya, seperti smartphone dan tablet. Kemudian saya akan menjelaskan Intel Core generasi yang pertama sampai dengan generasi yang ke-13. Intel Core generasi yang pertama juga dikenal sebagai Nehalem. Diluncurkan pada tahun 2008 dengan kecepatan yang bervariasi mulai dari 1,33 GHz hingga 3,33 GHz dan menggunakan teknologi litografi 45 nanometer. Nehalem menggunakan arsitektur mikroprosesor yang dioptimalkan untuk kinerja single thread dan multithread dan dilengkapi dengan fitur-fitur seperti hyperthreading teknologi, kemudian Intel Turbo Boost teknologi 1.0 dan Quick Path Interconnect. Selain itu, Nehalem juga didukung jenis RAM DDR3 dengan kecepatan transfer data hingga 1333 MHz. Beberapa fitur atau kelebihan yang dimiliki pada generasi Nehalem antara lain, yang pertama, arsitektur mikroprosesor yang dioptimalkan untuk kinerja single thread dan multithread. Yang kedua, mendukung teknologi hyperthreading teknologi yang memungkinkan penggunaan sumber daya komputer secara lebih efektif dan menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Yaitu satu inti prosesor dapat menjalankan dua thread secara bersamaan, sehingga meningkatkan kinerja pada aplikasi multithread. Yang ketiga, memiliki turbo boost teknologi yang dapat meningkatkan kecepatan prosesor sesuai dengan kebutuhan, di mana prosesor dapat secara otomatis meningkatkan kecepatan clock dalam kondisi beban yang ringan. Yang keempat, menggunakan Quick Path Interconnect yang memungkinkan transfer data yang lebih cepat antara komponen pada sistem. Yang kelima, memiliki cache level 3 yang lebih besar untuk mempercepat akses data dan meningkatkan kinerja. Keenam, mendukung teknologi virtualisasi yang memungkinkan penggunaan beberapa sistem operasi secara bersamaan pada satu komputer. Adanya dukungan untuk instruksi AVX atau Advanced Vector Extension yang memungkinkan prosesor Nehalem untuk melakukan operasi vektor dengan lebih efisien, meningkatkan kinerja pada aplikasi yang memanfaatkan instruksi AVX. Yang delapan, memiliki teknologi Edge Intel SpeedStep yang mengoptimalkan konsumsi daya dan meningkatkan masa pakai baterai pada laptop. Kesembilan, mendukung teknologi Intel 64-bit yang memungkinkan penggunaan aplikasi dan sistem operasi 64-bit. Ke-10, dukungan untuk memori DDR3 dengan kecepatan transfer data yang tinggi, sehingga meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Contoh prosesor yang menggunakan arsitektur Nehalem antara lain Intel Celeron Processor E1200, Intel Pentium Processor E2200, Intel Atom Processor N270, dan Intel Core 2 Quad Processor Q9550S.
pada generasi 2 dengan kode nama Sandy Bridge yang dikeluarkan pada tahun 2011. Prosesor ini memiliki kecepatan bervariasi, mulai dari 1,6 GHz hingga 3,5 GHz dengan ukuran komponen terkecil sebesar 32 nanometer. Sandy Bridge menggunakan arsitektur mikro Intel generasi kedua yang terdiri dari CPU dan GPU terpadu, yaitu Intel HD Graphics 2000 atau 3000 yang terintegrasi pada chip yang sama. Selain itu, Sandy Bridge juga mendukung teknologi Intel Turbo Boost Technology 2.0 yang memungkinkan meningkatkan kecepatan clock pada inti prosesor yang sedang tidak digunakan, dan Intel Hyper-Threading Technology untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi daya. Sandy Bridge mendukung berbagai jenis RAM seperti DDR3 dengan kecepatan transfer data hingga 2133 MHz. Sandy Bridge memiliki banyak fitur dan kelebihan. Antara lain, yang pertama, arsitektur mikroprosesor yang dioptimalkan untuk kinerja single thread dan multi-thread. Yang kedua, adanya GPU terpadu dengan memungkinkan penggunaan grafis yang lebih baik dan mengurangi biaya penggunaan kartu grafis diskrit. Ketiga, adanya teknologi Intel QuickSign Video yang memungkinkan encoding video lebih cepat. Yang keempat, mendukung teknologi Intel Wireless Display yang memungkinkan pengiriman konten multimedia ke layar TV atau monitor nirkabel. Kelima, adanya Intel Advanced Vector Extension yang mempercepat pemrosesan data pada aplikasi tertentu. Keenam, adanya Intel Secure Key dan Intel AES NI untuk meningkatkan keamanan pada enskripsi data. Ketujuh, konsumsi daya lebih rendah dibandingkan dengan generasi sebelumnya, sehingga menghasilkan panas yang lebih sedikit dan dapat meningkatkan masa pakai baterai pada laptop. Beberapa contoh prosesor yang menggunakan arsitektur Sandy Bridge adalah Intel Core 2 Duo, prosesor E8500, kemudian Intel Core i3 2120, Intel Core i5 2400S, dan Intel Core i7 2600K. Pada generasi yang ketiga, dengan kode name Ivy Bridge, dikeluarkan pada tahun 2012. Prosesor Ivy Bridge menggunakan teknologi Intel Core Microarchitecture generasi ketiga dan memiliki kecepatan bervariasi antara 1,8 GHz sampai 3,9 GHz dengan ukuran komponen terkecil sebesar 22 nanometer. Ivy Bridge memiliki peningkatan performa dan efisiensi daya yang lebih baik daripada generasi sebelumnya dengan fitur-fitur seperti Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Hyper-Threading Technology, dan Intel AVX. Ivy Bridge mendukung berbagai jenis RAM seperti DDR3 dan DDR3L. Fitur-fitur lainnya yang dimiliki prosesor ini adalah yang pertama, mendukung teknologi Intel Turbo Boost 2.0 yang memungkinkan peningkatan kecepatan prosesor secara dinamis saat diperlukan. Yang kedua, mendukung teknologi Intel Hyper-Threading yang memungkinkan penggunaan sumber daya komputer secara lebih efektif dan menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Yang ketiga, memiliki cache level 2 dan level 3 yang lebih besar untuk mempercepat akses data dan meningkatkan kinerja. Yang keempat, adanya dukungan untuk teknologi PCI Express 3.0 yang memungkinkan transfer data dengan kecepatan yang lebih tinggi. Kelima, adanya dukungan untuk chipset Intel seri 7 yang menyediakan dukungan USB 3.0, SATA 6 Gbps, dan Intel Rapid Storage Technology. Keenam, mendukung teknologi virtualisasi yang memungkinkan penggunaan beberapa sistem operasi secara bersamaan pada satu komputer. Ketujuh, memiliki teknologi Edge Intel Speed Step yang mengoptimalkan konsumsi daya dan meningkatkan masa pakai baterai pada laptop. Kedelapan, mendukung teknologi Intel HD Graphics 4000 yang memberikan performa grafis yang lebih baik dan efisien daripada generasi sebelumnya. 9. Adanya Integrated Graphic Processing Unit di dalam prosesor, sehingga memungkinkan Ivy Bridge untuk menampilkan gambar tanpa memerlukan kartu grafis terpisah. GPU ini juga mendukung teknologi Intel QuickSign Video yang mempercepat rendering video sehingga pengolahan video lebih cepat dan efisien.
10. Mendukung teknologi Intel AVX versi 1 dan versi 2 yang memungkinkan prosesor Ivy Bridge untuk melakukan operasi vektor dengan lebih efisien, meningkatkan kinerja pada aplikasi yang memanfaatkan instruksi AVX. 11. Memiliki fitur keamanan Intel Secure Key dan Intel AES-NI untuk meningkatkan keamanan pada enskripsi data. Kemudian contoh dari prosesor pada generasi ini adalah Intel Core i3 3220, Intel Core i5 3570T, kemudian Intel Core i7 3770T, dan Intel Core i7 3370K. Generasi selanjutnya yaitu generasi keempat dengan kode name Haswell dengan tahun keluaran 2013 yang memiliki kecepatan bervariasi antara 1,4 GHz hingga 4,2 GHz dengan ukuran komponen terkecilnya 22 nanometer. Beberapa teknologi yang digunakan pada generasi ini yaitu Intel Iris Graphics untuk grafis yang lebih baik, kemudian Intel Turbo Boost teknologi 2.0 dan Intel Hyper Threading teknologi yang terus ditingkatkan, dan dukungan untuk instruksi SIMD atau Single Instruction Multiple Data. Haswell mendukung berbagai jenis RAM seperti DDR3L, DDR3, dan DDR4 dengan kecepatan transfer data hingga 3000 MHz. Beberapa fitur atau kelebihan yang dimiliki pada generasi ini yaitu mendukung teknologi Intel Turbo Boost teknologi 2.0 yang memungkinkan peningkatan kecepatan prosesor secara dinamis saat diperlukan. Yang kedua, mendukung teknologi Intel Hyper Threading yang memungkinkan penggunaan sumber daya komputer secara lebih efektif dan menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Ketiga, memiliki cache level 2 dan level 3 yang lebih besar untuk mempercepat akses data dan meningkatkan kinerja. Keempat, adanya dukungan untuk instruksi AVX2 yang memperkenalkan beberapa instruksi baru untuk operasi faktor dan meningkatkan kinerja pada aplikasi yang memanfaatkan instruksi AVX. Kelima, mendukung teknologi virtualisasi yang memungkinkan penggunaan beberapa sistem operasi secara bersamaan pada satu komputer. Keenam, adanya Integrated Graphic Processing Unit di dalam prosesor sehingga memungkinkan Haswell untuk menampilkan gambar tanpa memerlukan kartu grafis terpisah. GPU ini juga mendukung teknologi Intel QuickSense Video yang mempercepat rendering video. Ketujuh, memiliki grafis terintegrasi Intel HD Graphics 4600 dengan kinerja grafis yang lebih baik dan efisien. Adanya dukungan teknologi PCI Express 3.0 yang memungkinkan transfer data dengan kecepatan yang lebih tinggi. Adanya dukungan untuk chipset Intel seri 8 yang menyediakan dukungan USB 3.0, SATA 6 Gbps, dan Intel Rapid Storage teknologi. Adanya dukungan untuk fitur power saving seperti Intel Speed Step teknologi dan Intel Step Connect teknologi yang mengoptimalkan konsumsi daya. 11. Mendukung teknologi Intel Wireless Display atau WD untuk streaming konten multimedia ke perangkat yang kompatibel dengan WD. Beberapa contoh prosesor Haswell yang tersedia antara lain: yang pertama Intel Core i3 4330, yang kedua Intel Core i5 4670, 3 Intel iCore i5 4670, dan Intel Core i7 4790K. Pada generasi 5 dengan kode name Broadwell adalah sebuah jenis prosesor yang dirilis pada tahun 2014 dengan kecepatan yang bervariasi mulai dari 1,6 GHz hingga 4,0 GHz. Prosesor Broadwell dibuat dengan teknologi fabrikasi 14 nanometer yang lebih kecil dari prosesor Haswell.
yang menggunakan teknologi fabrikasi 22 nanometer. Prosesor ini menggunakan mikroarsitektur Core i7 dan teknologi hyperthreading seperti pada prosesor Haswell. Selain itu, Broadwell juga dikenal dengan adanya fitur Intel Turbo Boost 2.0 dan dukungan untuk instruksi AVX2 seperti pada prosesor Haswell, serta Intel Iris Graphics untuk grafis yang lebih baik. Prosesor Broadwell mendukung jenis RAM DDR3L, DDR4, dan LPDDR3 dengan kecepatan transfer data hingga 3200 MHz. Prosesor ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain lebih efisien dalam konsumsi daya dan dapat memberikan masa pakai baterai yang lebih lama pada laptop. Dapat menghasilkan grafis yang lebih baik berkat dukungan teknologi Intel Iris Graphics. Lebih cepat dalam pemrosesan data dan multimedia, dapat mendukung 64 GB memori RAM, mendukung teknologi Intel Turbo Boost yang dapat meningkatkan kecepatan prosesor secara dinamis saat diperlukan, mendukung teknologi Intel Hyper-Threading dan memungkinkan penggunaan sumber daya komputer secara lebih efektif dan menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Kemudian ada beberapa kelebihan seperti yang ditampilkan pada layar. Contoh dari prosesor pada generasi ini yaitu Intel Core i5 5675C, Intel Core i5 5675R, Intel Core i7 5775C, dan Intel Core i7 5775R. Selanjutnya, prosesor Intel generasi yang ke-6 yang dikenal dengan kode nama Skylake. Diluncurkan pada tahun 2015, prosesor ini memiliki kecepatan kisaran 1,7 GHz hingga 4,2 GHz dengan ukuran komponen terkecilnya yaitu sebesar 14 nanometer. Teknologi yang digunakan pada prosesor ini adalah teknologi Intel Core Microarchitecture generasi ke-6 yang mendukung fitur-fitur baru seperti Thunderbolt 3, USB-C, dan DDR4 RAM. Selain itu, Skylake menggunakan mikroarsitektur Core i7 dengan teknologi hyperthreading serta fitur Intel Turbo Boost 2.0 dan dukungan untuk instruksi AVX2 dan AVX512. Prosesor ini mendukung berbagai jenis RAM seperti DDR4, DDR3L, dan LPDDR3 dengan kecepatan transfer data hingga 4133 MHz. Beberapa fitur yang dimiliki oleh Skylake adalah dukungan untuk teknologi Thunderbolt 3 dan USB-C, Intel Speed Shift teknologi, Intel Turbo Boost teknologi 2.0, Intel Hyper-Threading teknologi, dan dukungan untuk chipset Intel seri 100 dan seri 200. Selain itu, prosesor Skylake juga memiliki dukungan untuk teknologi Intel Optane Memory, iKey, Intel Real Sense Camera, dan fitur power saving seperti Intel Speed Shift teknologi dan dukungan untuk standby mode yang lebih efisien. Prosesor ini juga meningkatkan kualitas grafis dengan adanya dukungan untuk DirectX 12, OpenGL 4.4, dan OpenGL 2.0, serta dukungan untuk Intel SGX atau Software Guard Extension yang menyediakan fitur keamanan tambahan untuk melindungi aplikasi dari ancaman keamanan dan privasi yang meningkatkan keamanan data. Beberapa contoh prosesor pada generasi ini yaitu Intel Core i3 6300T, kemudian Intel Core i5 6600T, Intel Core i7 6700T, dan Intel Core i7 6700K.
pada generasi ke-7 dengan kode name Kaby Lake diluncurkan pada tahun 2016 dengan kecepatan kisaran 1,8 GHz hingga 4,5 GHz dan ukuran komponen terkecil atau litografi sebesar 14 nanometer. Prosesor Kaby Lake dibuat dengan teknologi fabrikasi 14 nanometer dengan nama Skylake. Namun dengan peningkatan dalam desain transistor dan penggunaan metal gate FinFET. Prosesor Intel Core generasi 7 Kaby Lake menggunakan teknologi Intel Core mikroarsitektur generasi ke-7. Teknologi ini membawa beberapa peningkatan kinerja dan efisiensi daya dibanding dengan generasi sebelumnya dengan fitur seperti Intel Turbo Boost teknologi 2.0 dan dukungan untuk kodek full bit HEVC. Prosesor Kaby Lake menggunakan mikroarsitektur Core i7 dan teknologi hyperthreading seperti pada prosesor sebelumnya. Selain itu, Kaby Lake juga memiliki dukungan untuk instruksi AVX 512, Intel Turbo Boost 2.0, dan dukungan untuk chipset Intel seri 200. Prosesor Intel Core generasi 7 Kaby Lake mendukung berbagai jenis RAM, seperti DDR3L, DDR4, dan LPDDR3 dengan kecepatan transfer data hingga 2400 MHz. Beberapa fitur atau kelebihan yang dimiliki oleh prosesor ini meliputi dukungan untuk teknologi Intel Turbo Boost teknologi 2.0, kodek full bit HEVC atau High Efficiency Video Coding, kemudian Intel Optane Memory, power saving feature seperti Intel Speed Shift teknologi dan standby mode yang lebih efisien, kemudian peningkatan kinerja dibandingkan dengan prosesor generasi sebelumnya, dan dukungan untuk USB 3.1 generasi 2 dengan kecepatan 10 GB per second dan Thunderbolt 3 untuk konektivitas yang lebih cepat. Selain itu, prosesor ini juga memiliki dukungan untuk teknologi Intel Wireless Display, kemudian teknologi Intel HD Graphics 6620, serta dukungan untuk chipset Intel seri 200 yang menyediakan dukungan USB 3.1 generasi 1 dan 2, SATA Express, dan Thunderbolt 3.0. Prosesor Intel Core generasi 7 Kaby juga memiliki dukungan untuk Intel RealSense Camera yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol komputer dengan gerakan tangan dan memungkinkan aplikasi pengenalan wajah dan tracking gerakan. Peningkatan kualitas grafis juga dapat ditemukan pada prosesor ini dengan adanya dukungan untuk DirectX 12, OpenGL 4.5, dan OpenCL 2.0. Kemudian fitur keamanan tambahan seperti Intel Software Guard Extension dan Intel Platform Trust Technology. Contoh prosesor yang menggunakan teknologi Intel Core generasi 7 Kaby Lake meliputi Intel Core i3 7300, Intel Core i3 7350K, Intel Core i5 7500T, dan Intel Core i7 7700T. Selanjutnya pada generasi ke-8 Kaby Lake. Dengan tahun keluaran 2017, prosesor ini memiliki kecepatan kisaran antara 2,8 GHz hingga 4,7 GHz dengan ukuran komponen terkecil sebesar 14 nanometer. Kaby Lake menggunakan arsitek Intel Kaby Lake dan Intel 3000 series chipset yang menyediakan peningkatan kinerja dan efisiensi daya yang lebih baik dibanding dengan generasi sebelumnya. Prosesor ini juga memiliki fitur Turbo Boost teknologi 2.0 dan Hyper-threading teknologi serta mendukung instruksi AVX 512 dan DDR4 RAM dengan kecepatan transfer data 2666 MHz. Kaby Lake memiliki beberapa kelebihan seperti performa yang lebih cepat dan efisien, dukungan untuk teknologi Intel Turbo Boost 2.0 dan Intel Hyper-threading, serta Jetz Level 2 dan Level 3 yang lebih besar untuk mempercepat akses data dan meningkatkan kinerja. Prosesor ini juga memiliki fitur Intel QuickSign Video, kemudian Intel Optane Memory, Edge, Intel Speed Step. Kaby Lake didukung dengan chipset Intel seri 300 yang menyediakan dukungan USB 3.1 generasi pertama dan 2, SATA Express dan Thunderbolt 3.0, serta dukungan untuk teknologi Intel Wireless AC 9560 dan fitur keamanan tambahan seperti Intel Software Guard Extension dan Intel Platform Trust Technology. Contoh prosesor Intel Core Desktop generasi 8 adalah Intel Core
i3 8350U, Intel Core i3 8350U, Intel Core i7 8550U, dan Intel Core i7 8650U. Selanjutnya pada generasi 9 dengan kode name Coffee Lake Refresh dengan tahun keluaran 2019 dan kisaran kecepatan 2,9 GHz sampai 5,0 GHz dengan ukuran komponen terkecilnya yaitu 14 nanometer. Prosesor ini dilengkapi dengan teknologi hyper-threading dan Turbo Boost 2.0. Selain itu, prosesor ini juga didukung oleh chipset Intel seri 300 dan menggunakan teknologi Optane Memory Support, mendukung DDR4, RAM hingga 128 GB dengan kecepatan hingga 2666 MHz. Prosesor ini memiliki banyak fitur dan kelebihan, seperti meningkatkan performa CPU dan grafis terintegrasi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dukungan untuk resolusi layar hingga 4K UHD, dukungan untuk virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR, serta teknologi Thunderbolt 3 yang dapat meningkatkan transfer data dan kecepatan pengisian daya. Prosesor ini juga dilengkapi dengan Intel Turbo Boost 3.0 yang memungkinkan inti prosesor tercepat untuk menangani beban kerja yang lebih berat, dan fitur Intel Hyper-Threading teknologi yang memungkinkan satu inti prosesor untuk mengeksekusi dua thread secara bersamaan. Terdapat peningkatan pada keamanan sistem dengan adanya Intel SGX dan TXT dan Intel Authenticate teknologi. Selain itu, prosesor ini juga memiliki kemampuan untuk melakukan encoding dan decoding video secara lebih cepat dan efisien, serta mendukung kodek HEVC dan VP9 untuk streaming video dengan kualitas lebih baik dan penggunaan bandwidth yang lebih efisien. Beberapa contoh prosesor pada generasi ini adalah Intel Core i9 9900T, Intel Core i9 9900K, Intel Core i9 9880H, dan Intel Core i9 9980HK. Selanjutnya pada generasi ke-10 dengan kode name Comet Lake dengan tahun keluaran 2019 dengan kecepatan 1,8 GHz hingga 5,3 GHz dengan ukuran komponen terkecilnya 10 nanometer dan dilengkapi dengan teknologi hyper-threading, Turbo Boost, Intel Optane Memory serta dukungan untuk Wi-Fi 6 dan Thunderbolt 3. Prosesor ini mendukung RAM DDR4 dengan kapasitas maksimal 128 GB dan kecepatan hingga 2933 MHz. Salah satu kelebihan utama dari prosesor ini adalah performa yang lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya, terutama dalam hal pengolahan data. Prosesor ini juga mendukung AI dan Deep Learning dengan menggunakan FNNI atau Vector Neural Network Instruction untuk meningkatkan performa dan efisiensi saat melakukan operasi AI dan Deep Learning. Selain itu, prosesor ini mendukung Thunderbolt 3 dan Wi-Fi 6, memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan koneksi jaringan yang lebih stabil. Prosesor ini juga dilengkapi dengan Intel Gen 11 grafik dan Intel UHD grafik 630 untuk mendukung tampilan grafis yang lebih baik pada aplikasi dan game. Terdapat beberapa contoh prosesor dalam seri ini seperti yang ada dalam layar. Selanjutnya pada generasi yang ke-11 dengan kode name Rocket Lake tahun keluaran 2021 dengan kecepatan kisaran 2,6 GHz hingga 5,3 GHz dengan ukuran komponen terkecilnya 14 nanometer. Teknologi yang digunakan yaitu arsitektur Cypress Cove, teknologi Intel Deep Learning Boost, Intel Optane Memory H20 dengan penyimpanan state solid, Intel QuickSense Video, dan dukungan untuk PCIe 4.0 dengan RAM yang didukung yaitu RAM DDR4. Beberapa fitur atau kelebihan yang dimiliki pada generasi ini yaitu yang pertama dukungan untuk PCIe 4.0 yang lebih cepat dan lebih efisien dalam mentransfer data. Kedua, mendukung untuk Intel Xe grafis generasi 12 yang ditingkatkan untuk performa gaming yang lebih baik. Ketiga, dukungan untuk teknologi Thunderbolt 4 dan Wi-Fi 6E dan dukungan untuk Intel Deep Learning Boost untuk akselerasi kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Yang kelima, Intel Optane Memory H20 dengan penyimpanan state solid. Fitur ini menggabungkan memori Intel Optane dan penyimpanan NAND 3D Intel QLC untuk memberikan
waktu boot dan muat yang lebih cepat untuk aplikasi dan file yang sering digunakan. Kemudian yang ketujuh, Intel Quick Sign Video, yaitu fitur ini memungkinkan pengkodean dengan dekode video yang lebih cepat, yang sangat berguna untuk aplikasi pengeditan dan streaming video. Kemudian contoh dari prosesor generasi ini seperti yang tertulis pada layar. Selanjutnya, generasi yang ke-12 dengan kode name Alder Lake diluncurkan pada tahun 2021 dengan kecepatan 1,4 GHz hingga 5,5 GHz dengan ukuran komponen terkecilnya 10 nanometer. Dengan teknologi yang digunakan yaitu hybrid architecture combining high performance and high efficiency cores, Intel Threadripper Technology, dan Wi-Fi 6 atau 6A, kemudian Thunderbolt 4 dan PCI 5.0. Alder Lake mendukung berbagai jenis memori termasuk RAM DDR4, DDR5, LPDDR4, dan LPDDR5 dengan kecepatan hingga 4800 MHz. Fitur-fitur yang dimiliki oleh Alder Lake juga sangat menarik, seperti teknologi Intel Threadripper yang membantu mengelola distribusi beban kerja dan meningkatkan efisiensi seluruhan prosesor dengan mengoptimalkan penggunaan daya. Prosesor ini juga memiliki mesin grafis terintegrasi baru dengan teknologi Deep Learning Boost Intel yang memberikan peningkatan kinerja AI yang signifikan dan dukungan yang lebih baik untuk beban kerja berbasis AI. Kemudian beberapa kelebihan yang lain seperti tertulis pada layar dan beberapa contohnya yang tertulis pada layar. Selanjutnya, generasi yang ke-13 dengan kode name Raptor Lake, tahun keluaran 2022, kecepatan hingga 6,0 GHz. Ukuran komponen terkecilnya yaitu 10 nanometer dengan teknologi yang digunakan yaitu Raptor Cove dan Core Efficient Grace Mount, kemudian GPU grafis UHD, dan RAM yang didukung yaitu DDR4 dan DDR5. Kemudian beberapa kelebihannya yaitu yang pertama, frekuensi clock CPU lebih tinggi, jet CPU lebih besar, dan dukungan memori utama dengan frekuensi kerja hingga jumlah core CPU diperluas. X86 Performance Hybrid Architecture yang menghadirkan performa sistem yang lebih baik. Ini meliputi peningkatan performa single thread hingga 15% lebih baik dan multi-thread hingga 41% lebih baik dari generasi sebelumnya. Performance Hybrid Architecture menggabungkan performance core dan jumlah efisien core yang naik 2 kali lipat. Dapat dikombinasikan dengan memori DDR5 terbaru dan tetap mendukung memori DDR4. Membuat para pengguna bisa menyesuaikan setup berdasarkan preferensi fitur dan budget mereka sendiri. Beberapa contohnya seperti yang ada di dalam layar. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai prosesor Intel berdasarkan generasinya, mulai dari Intel Core generasi yang pertama hingga Intel Core generasi yang ke-13. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih.